Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, Fakultas Ekonomi Pendidikan Ekonomi Koperasi A 2019, kami membuat tugas gelar wicara berjudul Mata Bahasa. Nama saya Silmi Febrianti sebagai moderator. Nama saya Astriawati sebagai SMK. Nama saya Ayu Elsa Nur Hasanah sebagai pakar bahasa. Nama saya Eka Fitriani sebagai mahasiswa. Nama saya Rido Mulyo Pambagio sebagai karyawan fresh graduate di PT Sukses. Nama saya Wildan Azmi sebagai pakar bahasa lulusan Universitas Gadjah Mada. Terima kasih semuanya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mata Bahasa. Marilah kita buka pertemuan malam ini dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang bagi para tamu undangan yang hadir dalam acara Mata Bahasa yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Diskusi yang menarik ini dilatar belakangi oleh adanya ketertarikan kita membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Oleh karena itu, diskusi kita hari ini akan bertujuan untuk mengetahui manfaat, hambatan, dan tantangan, serta bagaimana upaya untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Untuk menyemarakan diskusi kali ini, sengaja kami undang pakar bahasa Bapak Wildan Azmi dan Ibu Ai Elsa. Selamat malam Bapak Wildan dan Ibu Ai. Selamat malam Mbak Silmi. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Rido Pambagio, karyawan PT Sukses yang baru saja lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Selamat malam Bapak Rido. Selamat malam. Selanjutnya kami juga mengundang Eka Fitriani, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Selamat malam Eka. Selamat malam Mbak Silmi. Dan kami juga turut mengundang Astriawati, pelajar SMK. Selamat malam Astriawati. Selamat malam Mbak Silmi. Ya, semangat terus ya kelas online-nya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada acara kali ini. Untuk memulai diskusi kali ini, saya, Silmi Najwa, akan berusaha memandu jalannya diskusi sampai selesai. Pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu Ai. Menurut Anda, apa yang mempengaruhi munculnya bahasa campuran atau gaul di kalangan anak muda? Silakan Ibu Ai. Ya, jadi menurut saya bahasa gaul yang muncul di kalangan anak muda ini disebabkan oleh pergaulan anak muda itu sendiri, di mana faktor lingkungan ini memiliki peranan yang cukup penting. Nah, karena proses komunikasi akan terjadi di lingkungan tempat kita berada saat itu ya. Nah, selain itu, faktor yang juga cukup penting atau berpengaruh ini adalah globalisasi dan perkembangan teknologi. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini informasi dan komunikasi dari berbagai belahan dunia sangat mudah untuk diakses, termasuk budaya-budaya dari negara-negara lain yang mudah untuk masuk ke negara Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak melakukan filterisasi atas pengaruh budaya-budaya ini. Nah, globalisasi tanpa filterisasi inilah yang akan mengakibatkan lahirnya penggunaan bahasa gaul atau campuran di kalangan anak muda tersebut. Menurut saya itu yang menjadi faktor yang menjadi munculnya penggunaan bahasa gaul atau campuran di kalangan anak muda, Mbak Silmi. Baik Ibu Ai Elsa, lalu bagaimana menurut Bapak Wildan? Apa yang mempengaruhi bahasa campuran atau gaul di kalangan anak muda? Silakan Bapak Wildan. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ai Elsa itu ya. Jadi bahwasanya bahasa gaul atau bahasa campuran itu muncul dari aspek globalisasi yang tidak terfilterisasi. Sehingga muncullah perkembangan level bahasa yang baru atau seperti kalau dalam bahasa Inggris slang. Jadi pelesetan-pelesetan yang digunakan untuk mempermudah dalam berkomunikasi di keseharian para remaja-remaja saat ini.
Jadi munculnya bahasa ini tidak disengaja oleh satu organisasi atau satu faktor, tapi ini muncul karena pengaruh globalisasi yang tadi tidak terfilterisasi itu. Menurut saya cukup. Oke, baik Bapak Wiran, terima kasih atas tanggapannya. Lalu saya ingin bertanya kepada adik Astriawati, fenomena bahasa anak muda saat ini semakin menjamur. Bagaimana tanggapan Anda sebagai siswa SMK? Apakah anak muda Indonesia kulturnya memang senang ikut-ikutan atau seperti apa? Astri, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Silmi, saya menjawab. Memang sangat betul. Di usia saya, di usia remaja ini, anak-anak sangat berperan penting dalam penggunaan bahasa. Tetapi dalam hal ini, anak-anak sering sekali mengikuti tren-tren yang ada, termasuk arus globalisasi ini. Teknologi menjadi salah satu pengaruh utama di mana anak menggunakan bahasa-bahasa yang sebaiknya tidak digunakan. Termasuk saya, siswa SMK sendiri, saya melihat teman-teman saya, lingkungan saya, masih banyak sekali anak-anak di usia saya, bahkan usia SMP pun menggunakan bahasa-bahasa yang seharusnya tidak digunakan. Pengaruh teknologi yang ada membuat mereka menganggap bahwa mengikuti tren yang ada ini membuat mereka merasa keren dan bangga bahwa apa yang sudah mereka lakukan sama seperti orang lain. Oleh karena itu, di masa siswi SMK maupun SMP ke bawah, tren mengikuti orang lain adalah salah satu hal yang harus dilakukan atau dicegah, baik itu oleh kita maupun orang lain. Tidak hanya itu, lingkungan sekitar kita pun dapat berpengaruh. Oleh karena itu, sebagai siswi SMK, kita harus mencari lingkungan baik. Ketika kita mencari lingkungan yang baik, maka kita akan terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang baik juga. Tetapi ketika kita mengikuti lingkungan yang tidak baik, maka pengaruh teknologi yang ada pada kita akan berakibat buruk untuk diri kita sendiri, termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui saat ini, penggunaan bahasa asing sangat diminati oleh siswi SMK, karena mereka beranggapan bahwa ketika mereka menggunakan bahasa asing, maka mereka sudah sangat keren di mata semua orang. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Astriawati atas tanggapannya. Lalu bagaimana menurut Eka sebagai mahasiswa yang masih bisa dibilang anak muda juga? Apa anak muda Indonesia kulturnya memang seperti senang ikut-ikutan atau bagaimana, Eka? Terima kasih Mbak Silmi atas pertanyaannya. Menurut saya, tren ikut-ikutan memang salah satunya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sekitar anak muda tersebut. Dan juga pola pikir anak muda tersebut. Jadi kebanyakan anak muda sekarang tuh menganggap bahwa bahasa gaul atau bahasa campuran itu sangat keren, dan mereka merasa bangga bahwa mereka merasa bangga apabila sudah dapat menggunakan bahasa gaul tersebut. Nah, mengikuti tren tersebut itu memang tidak bagus ya, karena tentu bahasa Indonesia menjadi luntur di lingkungan kita gitu. Apa yang dimaksud dengan luntur? Anak muda yang hanya asal berucap dan tidak mementingkan kaidah dalam berbicara, apalagi saat dia menulis sebuah esai ataupun karya ilmiah. Nah, terus juga yang harus dilakukan untuk menangani masalah ini adalah dengan menanamkan pola pikir bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah sebuah kebutuhan. Dan bahasa Indonesia sama kerennya dengan bahasa gaul dan bahasa campuran. Terima kasih Mbak Silmi. Oke, terima kasih kepada Eka atas tanggapannya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Rido yang baru saja lulus dan bekerja di PT Sukses. Apakah lingkungan mempengaruhi penggunaan bahasa dari seorang anak muda dan seberapa pentingkah penggunaan bahasa Indonesia yang baik di dalam lingkungan tempat kerja? Silakan, Bapak Rido. Ya, terima kasih Mbak Silmi atas pertanyaannya. Iya benar, saya sependapat dengan pernyataan tersebut bahwa lingkungan mempengaruhi penggunaan bahasa seseorang. Kita bisa lihat, ambil contoh realitas sosialnya saja. Sekarang banyak anak muda yang lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lingkungan pergaulan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda-mudi.
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional seharusnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya menjunjung tinggi harkat dan martabat bahasa Indonesia. Pemuda-pemudi lebih memilih bahasa gaul karena sebagai perantara berkomunikasi dengan alasan karena lebih nyaman dan tidak kaku. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan kerja sangat penting karena bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai alat berkomunikasi dengan klien, rekan kerja, serta juga pelanggan. Ini juga bahasa Indonesia juga dapat dipakai sebagai alat bernegosiasi dengan klien. Penggunaan bahasa Indonesia juga sudah diatur dalam peraturan presiden, kalau nggak salah itu nomor 63, terutama di lingkungan pemerintah dan lingkungan swasta. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Lalu saya ingin bertanya kepada Eka, bagaimana menurut Eka sebagai mahasiswa yang mungkin sebentar lagi akan masuk ke dalam lingkungan kerja ya, seberapa pentingkah penggunaan bahasa Indonesia yang baik di dalam lingkungan tempat kerja? Silakan Eka. Terima kasih Mbak Silmi. Menurut saya benar yang dikatakan oleh Mas Rido bahwa lingkungan tuh memiliki peranan yang sangat penting pada pembentukan suatu bahasa individu. Sebagai contoh ya, apabila masyarakat pada lingkungan tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka itu akan mempengaruhi anak muda untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Dan sebaliknya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan kampus juga untuk saya saat ini gitu sangat penting apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan mempengaruhi interaksi saya dengan dosen menjadi semakin baik. Atau jika mahasiswa seperti saya ingin mengikuti suatu perlombaan seperti menulis atau berbicara, kompetisi debat itu sangat membantu gitu, membantu jalannya perlombaan tersebut. Maka penggunaan bahasa Indonesia itu sangat diperlukan untuk saya saat ini, apalagi untuk di dunia kerja nantinya. Oke, terima kasih Eka. Lalu saya akan kembali kepada Bapak Wildan. Saya ingin bertanya Pak, apakah eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik akan terancam dan terpinggirkan oleh bahasa gaul? Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, baik Saudara Sikap. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir terhadap bahasa gaul yang ada saat ini atau yang sedang berkembang saat ini. Karena sesungguhnya menurut saya eksistensi bahasa Indonesia tidak semudah itu digoyahkan oleh bahasa gaul atau bahasa yang alay-alay seperti itu. Bahasa Indonesia tidak akan semudah itu dilengsarkan. Jadi karena asalkan dengan syarat bahasa gaul atau bahasa campuran itu digunakan pada tempat yang tertentu saja dengan ketentuan yang tidak dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak digunakan dalam tempat yang formal. Kalau misalnya bahasa gaul itu masih digunakan hanya untuk berkomunikasi atau berbicara lewat sosial media, itu menurut saya masih wajar-wajar saja. Nah, seperti yang kita lihat kan, seperti di media-media yang baru saat ini, seperti Facebook, Instagram, atau Twitter, itu pasti kan kalau misalnya kita menggunakan bahasa formal atau bahasa yang sangat-sangat baku, pastikan itu kurang menarik gitu ya kan, kalau misalnya kita berbahasa secara formal di media-media sosial. Nah, menurut saya bahasa gaul ini tidak akan mengganggu-gugat atau melengsarkan eksistensi dari bahasa Indonesia tersebut. Nah, dari beberapa kajian para ahli di bidang linguistik, bahwasanya bahasa alay atau bahasa gaul ini sebenarnya bukan memperburuk bahasa itu sendiri, tapi sebenarnya malah memperkaya dan memperbanyak memperkaya sebenarnya lebih tepatnya memperkaya eksistensi dari bahasa itu sendiri, asalkan tetap diberitahu bagaimana yang benar. Misalkan kemarin saya dari anak saya itu ada yang ngasih tahu apa itu alik 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 pak alik alik itu saya nggak tahu itu apa alik, oh ternyata gila.
Jadi kita harus tetap memberitahu para remaja-remaja apa yang benar dan apa yang salah. Tidak perlu dilarang, tapi cukup diberitahu dan diarahkan saja. Seperti itu, Mbak Sihab. Oke, baik. Jadi menurut Bapak Wildan, kita tidak perlu khawatir penggunaan bahasa Indonesia itu terpinggirkan oleh bahasa gaul ya. Lalu kita beralih ke tidak perlu khawatir. Iya, betul. Lalu kita beralih ke Ibu Elsa. Apakah eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik akan terancam dan terpinggirkan oleh bahasa gaul? Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Silmi. Sebenarnya saya memiliki pandangan yang berbeda ya dengan Bapak Wildan gitu. Ya sebenarnya pandangan Bapak Wildan tentu tidak salah karena kita memiliki perspektif yang berbeda ya. Jika melihat penggunaan bahasa gaul yang semakin tinggi, terutama di kalangan anak muda ini, bahkan bukan tidak mungkin eksistensi penggunaan bahasa Indonesia akan tergeser, khususnya bagi generasi muda. Karena kan semuanya itu terbentuk dari suatu kebiasaan ya. Nah, hal tersebut tentu sangat disayangkan. Karena generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa, dan bahasa Indonesia itu sendiri adalah tonggak persatuan negara Indonesia. Penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda ini akan membuat mereka semakin sulit dalam mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Bapak Wildan tadi ya, terlebih pemberitaan mengenai permasalahan bahasa Indonesia maupun penyelenggaraan acara bahasa Indonesia saat ini seringkali tertutupi oleh berita-berita lain seperti ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, sehingga ini tuh membuat para anak muda cenderung tidak merasa peduli terhadap keadaan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, sehingga menurut saya eksistensi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda ini harus lebih diperhatikan agar tidak tergerus oleh bahasa lain, baik itu bahasa gaul maupun bahasa asing. Saya pun melihat saat ini banyak program-program dari pemerintah yang mendukung dalam penggunaan bahasa Indonesia agar semakin kuat ya, khususnya di kalangan anak muda, seperti adanya Duta Bahasa Indonesia dan sebagainya. Seperti itu Mbak Silmi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Wildan dan Ibu Ai atas tanggapannya yang sangat baik. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Rido. Kita beralih ke Bapak Rido. Menurut Anda, apa perbedaan yang Anda rasakan dari segi penggunaan bahasa Indonesia ketika memasuki lingkungan kerja dan sebelum memasuki lingkungan kerja? Bagaimana Bapak Rido? Ya, baik. Terima kasih Mbak Silmi atas pertanyaannya. Menurut saya, perbedaannya sangat jelas sekali. Dalam dunia kerja, penggunaan bahasa Indonesia lebih sering digunakan dan biasanya dikemas dalam bahasa yang formal. Bahasa Indonesia juga dapat dipakai untuk berkomunikasi seperti berkomunikasi dengan klien, rekan kerja, ataupun juga pelanggan. Nah, bisa juga digunakan berkomunikasi dengan klien. Nah, perbedaan yang sangat jelas adalah dalam pelaksananya. Ketika sebelum masuk ke dunia kerja, ketika kita memiliki kesalahan dalam pengucapan ataupun yang lainnya, kita masih dapat diberi tolerir. Sedangkan dalam dunia kerja, ketika kita melakukan kesalahan sedikit pun, walaupun itu tentang bahasa, maka akan berpengaruh terhadap kinerja kita. Itu menurut saya, Mbak Silmi. Oke, terima kasih Bapak Ridho atas tanggapan yang sangat baik sekali. Lalu bagaimana menurut Astriawati, pelajar SMK yang sudah merasakan praktik kerja lapangan, menurut Anda, apa perbedaan yang Anda rasakan dari segi penggunaan bahasa Indonesia ketika memasuki lingkungan tempat PKL Anda dan sebelum memasuki lingkungan PKL Anda? Silakan Astri. Ya baik, terima kasih Mbak Silmi. Menurut saya banyak sekali perbedaan sebelum saya masuk dunia PKL dan sesudah. Sebelum masuk dunia PKL, saya mungkin tidak terlalu peduli atau mempedulikan bahasa yang saya ucapkan, karena saya mengucapkan bahasa Indonesia saya terhadap teman-teman saya, dan teman-teman saya pun masih banyak yang tidak mempedulikan apakah bahasa yang kita gunakan itu sudah baik atau belum. Tetapi ketika kita sudah memasuki dunia PKL, di sini kita belajar. Saya sempat berunding dengan teman-teman bagaimana pengucapan bahasa Indonesia yang baik ketika kita sedang PKL. Karena di sana kita akan terlihat apakah sikap kita baik, tutur bahasa kita sopan, dan
ketika kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan, maka nama baik sekolah kita pun akan tentunya baik. Tetapi ketika kita tidak baik, maka nama sekolah kita pun tidak baik. Oleh karena itu, masuk dunia PKL ini sangat memberikan pelajaran bagi kita sendiri, siswi SMK, untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, baik itu dalam lingkungan PKL maupun lingkungan non-PKL. Terima kasih. Oke, terima kasih Astriawati atas tanggapan yang baik sekali. Terakhir, saya ingin bertanya kepada Ibu Ai dan Bapak Wildan, bagaimana menurut Anda, apakah bahasa campuran atau gaul bisa mempengaruhi logika berpikir, menulis, hingga berargumentasi? Silakan Ibu Ai terlebih dahulu. Baik, jika kita berbicara, terima kasih sebelumnya Mbak Silmi. Jika kita berbicara apakah bisa mempengaruhi logika berpikir, menulis, hingga berargumentasi, menurut saya bahasa ini tidak mudah mempengaruhi logika berpikir seseorang. Karena logika berpikir ini merupakan proses berpikir secara logis dan rasional ya. Tentunya ini sangat berhubungan bagaimana seseorang tersebut dalam berpikir logis. Nah, tapi menurut saya bahasa ini berpengaruh dalam perkembangan keterampilan berpikir kritis, terlebih dalam komunikasi pendidikan. Nah, tentu hal ini berbeda dengan logika berpikir. Karena berpikir kritis merupakan berpikir secara lebih mendalam terkait suatu hal, bukan hanya berpikir secara logis. Gitu. Jadi jika ditinjau dari apakah mempengaruhi logika berpikir, tentu tidak, tetapi lebih mempengaruhi perkembangan keterampilan berpikir kritis, khususnya dalam pendidikan komunikasi. Namun, saya memiliki pandangan yang berbeda terkait pengaruh bahasa dalam kemampuan menulis dan berargumentasi. Di mana seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa bahasa ini merupakan alat komunikasi, baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Nah, sehingga penggunaan bahasa gaul atau pencampuran dari berbagai bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa asing ini tentu akan mempengaruhi individu dalam proses komunikasinya. Nah, bagaimana cara individu tersebut menyampaikan opininya, menyampaikan argumentasinya terkait sesuatu hal, seperti itu, menggunakan ragam bahasa yang ia miliki. Nah, contohnya seperti saat individu menyampaikan argumennya terkait suatu hal. Jika ia sudah terbiasa menggunakan bahasa campuran atau bahasa-bahasa gaul, maka penggunaan bahasa dalam penyampaian argumentasinya pun tentu akan diikuti oleh penggunaan bahasa-bahasa gaul atau campuran itu. Nah, sehingga akan cenderung tidak formal dan ragam bahasanya pun tidak kompleks seperti itu. Karena kan seperti yang saya katakan tadi, semua itu berawal dari sebuah kebiasaan ya. Nah, sebenarnya hal tersebut tidak menjadi permasalahan jika konteks diskusi atau penyampaian argumentasinya itu hanya yang bersifat informal. Namun jika bersifat formal tentu akan memberikan perspektif yang kurang sopan terhadap lawan bicara. Seperti itu. Jadi tentu tetap harus memperhatikan penggunaannya di mana seperti itu. Tidak bisa disamaratakan. Seperti itu Mbak Silmi pandangan saya terhadap pengaruh bahasa gaul dalam mempengaruhi logika berpikir, menulis, dan berargumentasi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Ai Elsa atas tanggapan yang sangat baik sekali. Lalu, bagaimana menurut Anda Bapak Wildan atas tanggapannya? Ya, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya ya. Menurut saya, dalam konteks bahasa ini dapat mempengaruhi menulis, logika berpikir, dan argumentasi ini mungkin sangat krusial sekali ya di pandangan kita ya sebagai pakar bahasa. Kita perlu mengetahui dulu apa itu bahasa ya. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Jadi tujuan dari bahasa ini adalah untuk dapat berkomunikasi antar manusia. Nah, mengenai bahasa gaul atau bahasa campuran, menurut saya kalau dilihat dari segi menulis, itu dapat mempengaruhi. Mohon maaf nih kalau kita berbeda lagi ya Ibu Ai Elsa ya, nggak apa-apa ya, oke?
Nah, Ya, tentu tidak apa-apa, kalau Bapak Wildan. menurut saya menulis itu justru dapat dipengaruhi oleh bahasa gaul. Kenapa? Karena seperti kalau misalkan penulis novel dia sebelum menulis itu dia berangan-angan dulu. Berangan-angan bagaimana, apa yang mau ditulis. Kalau dia terbiasa menggunakan bahasa gaul atau bahasa alay, bisa jadi dia masuk ke tulisan itu dan itu bisa jadi kurang baik gitu ya dalam menulis. Nah, tapi lain halnya dengan logika berpikir dan berargumentasi. Saya setuju banget sama Ibu Ai kalau misalnya bahasa Indonesia maaf, bahasa gaul atau bahasa campuran ini tidak mudah ya, tidak mudah untuk merubah pola pikir seseorang. Karena pola pikir itu bukan hal yang mudah dirubah oleh bahasa, sekedar bahasa maksudnya ya. Kecuali kalau didoktrin, nah itu baru bisa merubah logika berpikir. Nah, berbeda kalau argumentasi. Ibu Elsa tadi tidak setuju ya, kalau misalnya argumentasi dapat dirubah. Nah, kalau menurut saya, bahasa itu tidak bisa merubah argumentasi kalau menurut saya. Karena ada beberapa contoh yang bisa saya berikan ya. Seperti misalkan teman saya itu, Mas Panji Pragiwaksono itu ya. Nah, yang stand up comedian itu pasti tahu nih mahasiswa. Mbak Eka pasti tahu kan, Mbak Eka? Nah, dia itu meskipun dalam stand up komedinya dia menggunakan bahasa gaul, bahasa alay, bahasa yang kurang sopan, namun ketika dia tetap berargumentasi atau ketika dalam sesi formal, menurut saya dia tetap bisa menggunakan bahasa yang sopan dan teratur dan juga baik dan benar SPOK-nya ya. Seperti tadi yang dikatakan oleh De Astriawati juga itu ya. Ketika dia PKL dia menggunakan bahasa yang sopan supaya sekolahnya bisa harum namanya. Bajunya juga harum ya pakai molto, oke? Nah, itu juga bagus. Jadi tidak sebenarnya menurut saya tidak semudah itu mempengaruhi argumentasi seseorang, cara berargumentasi seseorang. Karena dari tadi kan saya melihat bukannya saya membela bahasa gaul atau bahasa campuran ya. Bukannya saya membela. Jadi adik-adik berpikir logis mungkin ya. Bukannya saya membela. Jadi sebenarnya ada sisi positif yang bisa kita ambil dari bahasa gaul itu juga. Kebanyakan orang yang mungkin bisa dalam bahasa Inggrisnya introvert, itu mereka biasanya sulit untuk berbicara atau mengungkapkan pendapatnya. Nah, jadi mungkin bahasa gaul ini bisa menjadi salah satu alternatif. Karena menurut pandangan saya, bahasa campuran atau bahasa gaul itu menurut saya bahasa campuran. Kalau bahasa gaul dan bahasa campuran, bukan bahasa alay ya. Perlu diketahui bukan bahasa alay. Kalau bahasa alay seperti saya contohkan tadi, kalau bahasa gaul dan bahasa campuran mungkin bisa membantu kita dalam memperlancar bicara. Nah, itu juga salah satu mungkin faidah atau manfaat yang dapat kita dapat dari bahasa gaul. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Silmi. Oke, terima kasih Bapak Wildan. Sepertinya seru sekali diskusi kita kali ini. Apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Baik, saya izin menyanggah, tapi bukan menyanggah juga ya, tadi pernyataan dari Bapak Wildan gitu. Jadi maksud argumentasi di sini itu adalah penyampaian argumentasinya, Pak. Seperti itu. Jadi dalam konteksnya itu dalam formal atau informal. Jadi yang dipermasalahkan di sini adalah bagaimana cara penyampaian argumentasi saat konteksnya itu berada dalam konteks formal. Gitu. Saya pun setuju jika dalam konteksnya informal, ya mungkin itu tidak menjadi permasalahan yang cukup berat lah ya istilahnya seperti itu. Cuman tapi kita lihat lagi jika dalam konteksnya formal menyampaikan argumentasi secara formal terkadang masih ada diikuti oleh bahasa-bahasa campuran seperti itu yang saya ketahui. Seperti itu Mbak Silmi. Oke, terima kasih Ibu Ai Elsa atas tanggapannya. Sepertinya kita harus menutup diskusi kita hari ini kan, dan kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya dengan ucapan semoga penggunaan bahasa Indonesia tidak pudar dimanapun usia kita. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, terima kasih. Saya Silmi, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video kami. Terima kasih kepada Ibu Etsa. Terima kasih kepada teman-teman EKOPA. Terima kasih kepada aplikasi Zoom. Terima kasih kepada IndiHome atas jaringannya. Dan lebihnya kami semua mohon maaf. Dan terakhir, Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Aku cinta bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia.